Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Sudrajat dari SMK Ma'arif 6 Ayah, Kabupaten Kebumen. Saya mahasiswa PPG Fisika dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang. Pada pagi hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai uji kinerja dengan materi fisika tentang kemagnetan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Fauzi ya, pimpin doa, silakan. Doa mulai. Saya presensi dulu. Ahmad Musrifan, Ahmad Fauzi, Vivi Amalia, Firda Mahbubi. Ya, oke, hadir semua. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan melanjutkan yang minggu kemarin ya. Kita minggu kemarin sudah membahas tentang magnet ya. Ya, magnet itu ada berapa kutub? Dua. Kutub apa sama apa? Ya, ada utara, ada selatan. Nah, kalau ada dua buah magnet, kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, nanti akan terjadi gaya apa? Tarik menarik. Kalau selatan dengan selatan, tolak menarik. Ya, oke. Kalian masih ingat ya untuk yang materi minggu lalu? Kita juga sudah membahas tentang adanya medan magnet. Medan magnet itu dari utara menuju selatan ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang gaya magnetik. Nah, dengan tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, melalui model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan saintifik, kalian peserta didik diharapkan yang pertama bisa menjelaskan prinsip gaya magnetik dengan benar, kemudian menganalisis besar dan arah gaya magnetik pada kawat berarus yang berada dalam medan magnet dengan benar, kemudian yang ketiga adalah menganalisis motor listrik sederhana dengan prinsip gaya magnetik dengan benar. Motor listrik tahu ya? Ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ada gambar apa saja ini? Tamiya. Ya, blender bawahnya blender. Bor ini yang ini. Oke, ini dari keempat alat-alat yang tadi sudah kita perlihatkan, ada perubahan energi apa ini yang terjadi? Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan benda tersebut berputar? Di dalam peralatan tersebut, di dalamnya itu ada apanya kira-kira? Ada magnet. Terus ada apa lagi kira-kira? Ada motor listrik. Ya, motor listrik ya. Kalian yang cowok pas kecil kan suka mainan Tamiya ya. Di dalamnya ada, kalian biasanya menyebutkannya bukan motor listrik biasanya. Apa? Dinamo ya. Padahal sebenarnya antara motor listrik dengan dinamo itu adalah dua hal yang prinsipnya kebalikan. Kalau motor listrik itu mengubah dari energi listrik menjadi energi gerak. Kalau dinamo itu dari gerak menghasilkan listrik. Sebenarnya itu berlainan. Nah, ini saya sudah bawa yang namanya motor listrik ya, ini ya. Nah, ini ada yang pernah bongkar ini? Ya, tadi mungkin Fauzi pernah ya, di dalamnya ada tadi apa? Ada magnetnya ya. Nah, ada magnetnya. Terus ada juga apa lagi kira-kira di dalamnya? Ada lilitan. Nah, ini motor listrik ketika ada magnet, kemudian ada lilitan, dialiri arus listrik, lilitannya yang berada dalam medan magnet nanti akan timbul yang namanya gaya magnetik. Nah, nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Seperti ini ya, motor listriknya. Nah, oke. Perhatikan gambar di depan.
Itu yang bentuknya U apa ini? Kira-kira magnet ya. Ada magnet berbentuk U, kemudian di sini bagian bawah ini simbol apa? Anak elektro pastinya tahu ini simbol apa. Plus minus. Baterai ya. Baterai. Kemudian ini ada kawat. Nah, di antara magnet U ini ada kawatnya ya yang dialiri arus listrik. Nah, ternyata perhatikan ini. Ini kawatnya melengkung ke atas ya. Melengkung ke atas ini karena adanya gaya magnetik. Nah, jadi kalau ada kawat yang dialiri arus listrik kemudian berada dalam medan magnet, itu akan timbul gaya yang disebut dengan gaya magnetik. Nah, besarnya gaya magnetik sendiri itu ini F-nya itu gaya magnetiknya sama dengan I itu arus, L panjang kawat, dan B itu medan magnetnya, besar medan magnetnya. Atau gampangannya B kalikan I kalikan L sinus theta. Dengan theta itu adalah sudut antara I dengan B-nya. Nah, seperti ini. F besarnya gaya magnet, atau bisa ada yang menyebutkan dengan gaya Lorentz ya. Kemudian I adalah arus listrik dengan satuan ampere. Kemudian L-nya adalah panjang kawat, B-nya adalah medan magnetnya. Ya. Medan magnet perhatikan di sini. Ini kutub utara yang kanan ya, yang kiri kutub selatan. Arahnya medan magnet itu dari utara keluar menuju selatan seperti ini. Paham ya? Nah, theta tadi adalah sudut antara I dengan B. I-nya tadi, ini kan arah harusnya berarti ke sana karena ini positif, ke atas ke sana. Nah, ke kanan, B-nya ke sana, dari utara ke selatan. Akan ada gaya magnetik yang arahnya ke atas. Nah, cara menentukannya bagaimana? Untuk menentukan arah gaya magnetiknya, nah kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Coba kalian praktekkan seperti ini. Kanan ya. Nih, coba. Oke. Keempat jari ini menunjukkan arah dari medan magnet. Jempol arah arus listrik, dan telapak tangan ini kan menghadapnya kemana ini? Telapak tangannya ke atas. Nah, menghadap ke atas berarti ini menunjukkan arah gaya magnetiknya. Kita praktekkan di sini. Tadi ada baterai di sini, berarti ada arusnya ke sana, atas. Nah, ini yang berada dalam medan magnet, arah arusnya ke sana ya. Nah, berarti jempolnya ke sana. Ya. Kemudian ini B-nya dari utara ke selatan, arahnya ke sana, tetap gitu. Nah, maka arah gaya magnetiknya sesuai dengan arah dorongan telapak tangan. Arahnya menghadap ke atas, berarti gaya magnetiknya ke atas seperti ini. Tuh, paham ya? Oke, untuk arah gaya magnetik bisa menggunakan aturan tangan kanan, atau kalau kalian susah pakai tangan kanan, kalian bisa menggunakan aturan sekrup. Nih, perhatikan. Sekrup tahu ya? Kalau diputar ke kanan atau searah jarum jam, mengencang atau mengendor? Mengencang. Kalau ini mengencang berarti arahnya ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Kalau mengendor berarti ke atas. Nah, ini juga bisa pakai seperti ini. Ini tadi arah I-nya sana ya. Ini I. B-nya sana. Ini B. Ini I. Ini B. Nah, seperti ini. Arah I ke B berarti putarnya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Berlawanan. Nah, kalau sekrup diputar berlawanan arah jarum jam, berarti ngencengnya atau ngendori? Ngendori. Kalau ngendori berarti sekrupnya ke atas. Nah, ini F-nya ke atas gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Kalian bisa menggunakan aturan tangan kanan atau menggunakan aturan sekrup, terserah kalian. Nah, coba kalau ini kalian paham, nah ini coba ya, dipraktekkan manakah arah gaya magnetiknya. Pakai tangan kanan, silakan. Kalau mau pakai aturan sekrup, silakan. Coba. Kemana? I-nya ke kita,
Kita seperti ini ya menghadapnya ya. Ya. I-nya ke kita, B-nya ke sana. Jihan. Siapa? Rifki ya? Iqbal ya. Iqbal mana Iqbal? Ke bawah Jihan. Tadi coba diperhatikan. Dari utara ke selatan ke sana ya. Nah, berarti arah gaya magnetiknya ke ini bedoknya. Nah, ini ya. Ke bawah ya. Ya, seperti itu. Paham tentang gaya magnetik? Nah, karena kita akan menerapkan gaya magnetik ini pada motor listrik ya. Jadi motor listrik itu memanfaatkan gaya magnet. Nah, ini prinsip dari motor listrik. Perhatikan di sini. Ini ada magnet N, tahu artinya? North, utara. S, south atau selatan ya. Ini utara, ini selatan. Berarti arah medan magnetnya ke utara ke selatan. Ini B-nya ya. Nah, ini B-nya dari utara ke selatan ke sana. Nah, ini ada arus dari sini. Ini ada kumparan ya. Kumparan yang berbentuk persegi 4 seperti ini dihubungkan dengan ini ada komutator. Nah, ini arah harusnya ke sana, ini ke sana, menjauhi kita. Kemudian arah B-nya ke sana. Kalau kita gunakan aturan tangan kanan, I ke sana, B-nya ke sana, I ke sana, B ke sana. Berarti arah gaya magnetiknya ke atas ini ya. Kemudian ini muter ke sana arah harusnya. Nah, di bagian sini I-nya ke kita, B-nya ke sana. I ke kita, B-nya ke sana. Berarti gaya magnetiknya bawah. Nah, yang sebelah kiri, sisi kirinya ke atas, sisi kanannya ke bawah. Yang terjadi bagaimana? Berputar ya. Karena ada gaya ke atas ini ke bawah. Nah, ini menyebabkan kumparannya berputar seperti itu. Ini adalah prinsip dari motor listrik. Nah, ini bagian dalam kawat. Bagian dalam motor listrik ada magnet permanen dan ada kumparan ya. Kumparan ini dialiri arus listrik dan berada dalam medan magnet. Timbul yang namanya gaya Lorentz tadi ya. Gaya Lorentz di sisi kiri dan sisi kanan ini kan karena berbalikan ke atas dan ke bawah menimbulkan yang namanya torsi ya. Kalau ada torsi berarti akan timbul putaran. Nah, seperti itu prinsip dari motor listrik. Motor listrik itu dimanfaatkan oleh perusahaan motor listrik Tesla ya, mobil listrik ya. Tesla ini, perusahaan Tesla memperkenalkan motor model 3 ini yang terbaru ya. Putarannya kencang dan juga hemat baterai. Selain hemat baterai, selain putaran kencang, itu juga di jalanan yang lurus bisa cepat, di jalanan yang nanjak kuat, torsinya besar. Nah, ini teknologi terbaru dari perusahaan Tesla. Nah, kalian bisa baca artikelnya kalau pengen tahu lebih lanjut di sini ya, nasix.com. Selanjutnya kita akan coba melihat video di sini. Perhatikan video berikut. Ada apa itu? Ada motor listrik yang ada di dalam mobil Tamiya. Tidak terlalu kelihatan itu ya. Nah, putarannya perhatikan di situ. Mantap, lur. Jadi ada motor listrik pada mobil Tamiya dimodif. Lilitan aslinya tadi diapakan? Dibuang, diganti dengan lilitan dengan diameter lebih besar. Dari video yang telah kalian saksikan tadi, kira-kira bagaimana pengaruh penggantian lilitan yang tadi ya terhadap putaran motor listrik? Adakah pengaruhnya dengan konsumsi baterai? Gitu. Coba Musrifan. Pengaruhnya
putarannya menjadi lebih cepat atau lebih kencang. Konsumsi baterainya bagaimana? Kemungkinan lebih boros. Nah, apakah ya? Ya, nanti kita coba ya, kita nanti akan melakukan kegiatan praktikum. Silakan digabung dulu mejanya biar gampang kerjanya. Ini ke belakang saja ya. Ini biar 4 jadi 1, kursinya dikeluarkan. Perhatikan dulu di lembar kedua. Saya akan menjelaskan tentang variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Nah, variabel bebas dalam suatu percobaan itu adalah besaran-besaran fisika yang dirubah-rubah ya. Variabel bebas itu dirubah-rubah. Variabel terikat itu akibat variabel bebasnya dirubah, maka besaran lain akan mengikuti. Itu variabel terikat. Kalau variabel kontrol itu yang tetap, besaran-besaran fisika yang tetap dalam percobaan. Tuh. Nah, kalian kan ada 3 kelompok. Nanti perhatikan, kelompok 1 merubah-rubah jumlah lilitan. Kelompok 2 yang dirubah-rubah adalah jumlah magnetnya. Jadi kalian cukup buat 1 ya. Nah, jumlah magnetnya dirubah-rubah. Nah, kelompok 3 ini kalian merubah-rubah diameter kawat ya. Nah, gitu. Paham? Ya, silakan dirangkai percobaannya sesuai dengan gambar pada halaman 2 tadi. Ya, di sini ya, ada rancangan percobaan untuk membuat motor listrik sederhana. Ya, kira-kira saja. Segini. Udah. Coba.
putarannya. Ini diputar diam. Muter lah tapi matiin. Jika Ini. tegangan ditambah, apa pengaruhnya? Jelaskan. Maka putaran lilitan akan semakin cepat. Ya, yang kita negatif. Nah ini yang sebelah kanan apa sebelah kiri nanti disesuaikan dengan itu percobaanmu. Nah terus kalau ini positif dikasih arah arus ya sana, berarti ini I terus sampai sini, ini ke sana ya, I ya ke sana. Terus ini muternya kemana? Sana apa sana gitu ya. Medan magnet, besar medan magnet pakai apa ngukurnya? Langkah percobaan nomor 1. Iya, ini orang kayak hasilnya kemana? Sip, tulis. kok di sini efek mati sini lah di sini. Oke. Nah, berarti kita utara. Sama apa dulu? Berarti kita satu saya. Iya. Balik kan karena yang pada balik lah. Ya, dibalik kan nih. Ini kamu beli pakai pulpen ya? Set. Oke, tolak menolak mbak. Iya. Ini utara. Utara kan utara. Utara kan utara. Tolak gitu loh. Ya. Narik sih. Iya sih. Tapi narik orang. Oh iya. Itu Tapi tolak menolak lah iya. Iya, terkamu lagi utara kami utara. Ini utara. Tinggal mana utara? Iki selatan bu. Iki putri utara. terusnya mana? Putri utara. Kamu lihatnya dari mana? Nah ini ya. Yang paling besar berapa? 1,52. Oke, waktunya sudah habis untuk melakukan percobaan. Selanjutnya saya minta setiap kelompok perwakilan nanti mempresentasikan hasil dari percobaan yang sudah kalian lakukan ya. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Yang pertama, variabel bebas adalah jumlah lilitan, variabel cut adalah kecepatan putaran, variabel kontrol adalah besaran medan magnet. Di sini kita mengerjakan tentang variabel bebas yaitu jumlah lilitan. Yang pertama, sumber tegangan ada 8 volt dengan jumlah lilitan 4, panjang kawat 15 cm, besar magnet medan magnet 2372 Mikrotesla ya satuannya. Tesla. Ya. Yang kedua, 10 volt dengan jumlah lilitan 6 dengan panjang kawat 17 cm sama 2372 mikrotesla. Nah, ya medan magnetnya sama tadi yang kalian Ya, sama. Ya, hasil dari percobaannya langsung bagaimana setelah lilitannya, jumlah lilitan berubah ya? Ya. Jika tegangan ditambah, maka putaran lilitan akan semakin cepat. Nah, terus Oke, jika lilitan ditambah, apa pengaruhnya?
semakin banyak lilitannya, maka putarannya semakin cepat. Ya, oke. Oke, cukup. Karena yang kelompok 1 hanya merubah-rubah jumlah lilitan. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Perwakilan salah satu mempresentasikan hasilnya. Gimana? Ya, kelompok 2. Berdiri. Iya, berdiri biar yang lain lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Hasil percobaannya bagaimana? percobaan Ya. tentang jika banyaknya magnet ditambah, apa pengaruhnya? Dicoba. Iya, boleh kalau mau demonstrasi. Ya. Ini belum ditambah magnetnya ya. Ya. Temennya bisa bantu. Ya, itu. Terus? Terus magnetnya ditambah. Bagaimana hasilnya? Putarannya lebih cepat. Putarannya lebih cepat setelah magnetnya ditambah. Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah? Cukup? Sudah. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil yang Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan Mempresentasikan. hasil dari percobaan kami, yaitu mengukur seberapa besar perbedaan arus listrik yang terjadi jika diameter kawat yang berbeda, mulai dari diameter kawat terkecil yaitu 0,01 cm memiliki kuat arus 0,90 ampere, dan seterusnya untuk diameter 0,02 itu arus listriknya semakin besar yaitu 1,52 ampere. Jadi semakin besar kawat yang digunakan diameternya, maka arus listrik yang keluar semakin besar juga. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan? Yang ingin bertanya atau menyanggah atau menambah? Ya. Tadi sudah disampaikan ya untuk kelompok 3. Silakan, barangkali ada yang mau menanyakan. Ya, silakan Jihan. Semakin besar. Diameternya ditambah dan semakin kuat, itu gimana putarannya? Gimana putarannya? Tangi, entar. Tadi kan diameternya kan ditambah. Nah, gimana putarannya? Oh, kan tadi Kecepatan putaran. semakin besar diameternya, kuat arusnya semakin besar. Iya. Nah, dari diameter tersebut juga semakin besar, putarannya gimana gitu. Iya. Ya, Dari pengamatan yang tadi kami lakukan, semakin besar diameter kawat tersebut, putaran dari lilitan tersebut itu semakin lambat. Lambat atau cepat? Semakin besar arus yang mengalir, semakin cepat pula putaran yang terjadi. jawabannya semakin Cepat. semakin cepat. Ya. Kalian yang kelompok 1 sama 2 juga sama ya? Ya. Oke, terima kasih. Ya, sekian dari saya. Kalau maafin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, oke. Kita sudah mencoba tadi ya. Ada apa tadi yang kelompok 1 itu variasi jumlah lilitan. Lilitannya ditambah, ternyata putarannya
semakin cepat. Kelompok 2 memvariasi jumlah magnet. Magnetnya ditambah, kecepatan putaran semakin cepat. Kelompok 3 memvariasi diameter kawat ya. Diameter kawat semakin besar, putarannya semakin cepatnya. Itu hasil dari percobaan tentang motor listrik sederhana. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pengetahuan ya. Nah, kalian kan sudah terbiasa dengan yang namanya CBT smk-kebumen.org. Username-nya diisi dengan nama depan kalian. Huruf besar. Waktu untuk evaluasi pengetahuan sudah habis ya. Nilai akan langsung muncul ya. Nanti saya tinggal lihat siapa yang nilainya di bawah KKM dan siapa yang nilainya di atas KKM. Oke. Ya, tadi sudah menyimpulkan ya, dan kita sudah melakukan evaluasi pengetahuan lewat CBT smk-kebumen.org. Nah, saya kira setelah ini salah satu dari kalian menyimpulkan dari ketiga kelompok tadi hasil percobaan tentang motor listrik sederhana. Silakan salah satu. Ya, Ahmad Musrifah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari total 3 percobaan tadi, saya menyimpulkan yang dari kelompok 1 dulu. Tadi jumlah lilitannya ditambah, maka semakin cepat putaran yang terjadi. Kemudian dari kelompok 2, jumlah magnetnya jika ditambah, maka semakin cepat pula putaran yang terjadi. Kemudian dari kelompok 3 tadi diameter lilitan, diameter kawatnya ya. Diameter kawat, maka diameter kawatnya diperbesar tadi. Terus semakin cepat pula percepatan putaran yang terjadi. ya, oke. Setuju semua ya? Oke, setuju. Terima kasih. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, selanjutnya berdasarkan rangkaian pembelajaran pada kondisi ini, pastinya kan ada kekurangan mungkin ya, atau ada kelebihannya seperti apa ya. Nah, saya minta salah satu kalian untuk menyampaikan pesan dan pesannya pembelajaran seperti ini. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pembelajaran seperti ini sangat bagus karena ada beberapa poin yang dapat saya ambil, yaitu poin yang pertama, siswa dapat lebih aktif dalam arti ikut terjun langsung, mempraktekkan secara langsung juga dan bisa memahami secara langsung. Dan yang kedua, meningkatkan kekompakan antar siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih ya. Berarti model seperti ini bisa meningkatkan keaktifan kalian ya. Dan juga lebih paham daripada langsung rumus jelaskan rumus fisika terus dimasukkan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi dengan percobaan motor listrik sederhana seperti ini, kalian nanti kan sudah tahu tadi ya, motor lilitannya ditambah ternyata putarannya semakin kencang. Mungkin nanti kalian setelah terjun di masyarakat mungkin bisa suka modif
modif misalkan yang ada kaitan dengan motor listrik kan, misalkan bor atau pompa air yang muter-muter. Nah ini rusak, mau saya ganti lintahnya dari putarannya cepat kan, jadi nyedotnya semakin kuat. Atau mungkin grinder yang ada di rumah mau kalian modifnya sesuai dengan bidang kalian elektro ya, bisa sesuai dengan hobi. Kalian sudah memahami teorinya, sudah mempraktekkan, tinggal aplikasi di masyarakatnya bisa dilakukan seperti itu. Ya oke, kita berada pada akhir kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.